Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahi wa an yujannibana al-fitana ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sekarang masuk ke bab yang kedua, babu fadlit tauhid, bab keutamaan bertauhid, bab keutamaan bertauhid. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan apa-apa yang bisa menutupi dosa-dosa, bisa menghapuskan, menutupi dosa-dosa. Di situ terjemahnya apa? Terjemahnya di kitab. Dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ya sama aja maknanya, sama. Ya. Soalnya maknanya diampuni itu ditutupi. Maknanya diampuni itu ditutupi. Jadi dosa tadi kan ada kan? Dosa tadi ada kemudian ditutupi gini. Ya, kalau ditutup dia kelihatan atau tidak? Seakan-akan tidak ada. Itu maknanya pengampunan dosa. Dan takfir itu sama maknanya dengan magfirah ya. Takfir kata-kata kafaro, tahu kafir. Nah, sampul kan. Jadi kalau disampuli sekarang yang dalam kelihatan atau tidak? Enggak. Jadi takfir menutupi dosa. Ya, jadi maknanya takfir dzunub itu menutupi dosa atau mengampuni dosa. Jadi tauhid, keutamaan tauhid diantaranya apa? Mengampuni dosa-dosa atau menutupi dosa-dosa seorang hamba. Jadi ini bab yang kedua. Jadi selama orang itu bertauhid, maka dosa dia sebanyak apapun selain syirik maka dia diampuni. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah mengampuni dosa la yaghfir, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa duna syirik, yang di bawah dosa syirik. Berarti yang di atasnya syirik diampuni atau tidak? Tidak ya. Jadi yang di atasnya kesyirikan itu tidak diampuni, yang di bawahnya kesyirikan itu diampuni bagi siapapun yang Allah kehendaki. Baik, apa dalilnya tentang keutamaan tauhid itu sendiri? Di situ ada berapa dalil? Ya, ada ayat Al-Qur'an, kemudian hadis 1, 2, 3, 4 ayat. Satu dari Al-Qur'an, 4 dari hadis. Itu semuanya contoh-contoh keutamaan tauhid ya. Jadi ini sekedar contoh saja bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan pelakunya itu aman. Di akhirat dia pasti masuk ke dalam surga. Ini keutamaan tauhid, dan kita sudah tahu maksudnya tauhid adalah tauhid uluhiyah ya. Jadi maksudnya tauhid adalah tauhid uluhiyah, itu makna aslinya tauhid ya.
Baik, kita baca satu persatu dalil-dalil tentang fadilah keutamaan ibadah tauhid itu sendiri, dan bahwasanya tauhid adalah inti semua ibadah, ya, inti semua ibadah. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Ya, jadi Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur, imanahum, iman mereka, bidzulmin, dengan kedoliman, ulaika, maka mereka, lahum, bagi mereka, al-amnu, keamanan, wahum, dan mereka juga dapat pahala apa? Muhtadun, dapat pahala petunjuk. Jadi dapat ganjaran apa? Petunjuk. Taib, ana jelaskan ayat ini, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan iman ini adalah tauhid itu sendiri, ya. Iman ini adalah tauhid itu sendiri. Karena iman tanpa tauhid ya bukan iman. Coba antum lihat rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini rujuk ke nomor 1 atau tidak semuanya? Merujuk ke nomor 1 semua. Iman kepada Allah, iman kepada melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya iman itu adalah tauhid itu sendiri, ya. Jadi iman itu merujuk kepada perkara tauhid, yaitu imtitsal, melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedoliman. Maksudnya dolim di sini apa? Kesyirikan. Maka balasan bagi mereka adalah keamanan yang pertama, yang kedua adalah petunjuk. Yang pertama aman, yang kedua adalah petunjuk. Nah, kenapa syirik itu dinamakan sebagai kedoliman, dan di ayat yang lain kesyirikan itu dikatakan sebagai sebuah keadilan, ya, di surat apa ya? Surat Al-An'am kalau tidak salah. Coba anak. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir bi rabbihim, terhadap Rabb mereka berbuat adil. Ya, jadi di lain kesempatan syirik itu dikatakan sebagai sebuah keadilan, dan di lain kesempatan syirik itu dikatakan sebagai sebuah kedzaliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, kenapa syirik itu dikatakan sebagai sebuah kedzaliman? Karena zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan menyamakan Allah dengan makhluknya, tentunya apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ini perbuatan kedzaliman, dan ini adalah perbuatan zalim yang sedolim-dolimnya, perbuatan zalim yang sedolim-dolimnya. Kalau mempersamakan makhluk yang tidak level saja tidak boleh, apalagi ini antara khalik dengan makhluk, maka ini sebuah kedzaliman yang paling tinggi. Dan di ayat yang lain disebutkan syirik adalah keadilan. Kenapa disebutkan sebagai keadilan? Adil itu apa? Kalau zalim tadi kan zalim tadi kan tidak meletakkan pada tempatnya. Nah, kalau adil ini kan menyamakan, menyetarakan. Allah disetarakan dengan yang selainnya. Ini maknanya adil di sini, dan adil dalam perbuatan ini tidak diperbolehkan. Jadi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, tidak bisa disatu tingkatkan dengan makhluknya. Nah, orang yang berbuat tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan kesyirikan, maka dia mendapatkan 2 jaminan. Jaminan keamanan dan jaminan petunjuk. Keamanan di dunia dan akhirat, petunjuk di dunia dan akhirat. Keamanan di dunia dan akhirat, dan petunjuk di dunia dan akhirat. Keamanan di dunia, ya dia hidupnya aman, ya,
tidak risih dengan gangguan-gangguan. Karena kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah dia apa? Dia sabar, kalau dia berbuat dosa dia beristighfar. Maka dia hidupnya aman, ya, tidak banyak gangguan. Tapi orang yang tidak berbuat ketaatan, dia berbuat kesyirikan, maka dia jiwanya dihantui dengan rasa takut, ya. Misalnya orang punya kekuasaan takut didongkel atau dicolong partainya misalnya. Ya banyak gangguan-gangguannya. Tapi orang bertauhid ini nyaman hidupnya, ya, tidak terlalu sibuk dengan perkara dunia, ya, tapi orang yang hidupnya untuk dunia, maka dunia menjadi penjara bagi dia. Aku leh duit sak pirang-pirang ki piye njogone, bisnisku saiki kadung dadi gede, iki aja sampai saingane macam-macam mikirnya. Ya, itu orang kalau sudah terpenjara oleh dunia yang dia miliki. Nah, orang yang bertauhid sudah tidak punya ikatan-ikatan dengan perkara seperti itu. Dunia hanya wasilah dia untuk menunjang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman di akhirat, aman dari masuk neraka. Ini orang yang berbuat tauhid. Jadi di dunia hidupnya aman, ya, di akhirat juga dia Dia hidupnya juga aman di dunia dan aman di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bertauhid itu dia dapat petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Petunjuk di dunia ini yang paling penting, ya, karena petunjuk di dunia ini yang mengantarkan kita kepada petunjuk di akhirat. Kita di akhirat juga butuh petunjuk, ya. Kita di akhirat juga butuh petunjuk, dan petunjuk di sana itu dari sini sumbernya. Berarti orang yang di sini nggak dapat petunjuk, maka di sana juga nggak dapat petunjuk, alias kesasar. Karena tujuan utama kita di akhirat di mana? Di surga. Berarti kalau nggak sampai surga berarti apa? Nyasar. Ya, berarti nyasarnya ke neraka. Nah, berarti kita harus dapat petunjuk di sini. Ini caranya gimana? Kita harus bertauhid. Kalau enggak, kita enggak bakal dapat petunjuk, ya. Petunjuk untuk apa? Untuk bisa beribadah dan beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ini, ya, kita butuh ini. Laulallahu mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bakal dapat petunjuk Islam, kita enggak bakal bisa sholat, enggak bakal bisa sedekah. Berarti kita di dunia pengen beramal butuh petunjuk atau tidak? Butuh. Artinya kita nggak bisa ngandalno awake dhewe. Tetap orang itu di dalam beribadah bisa mengerjakannya. Ini murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah iso teko rene iki lho petunjuk jajal. Gak oleh petunjuk nang tengah dalan bani meledos misalnya. Eneng wae gangguane. Nah, berarti orang bisa sampai ke sini murni petunjuk atau tidak? Murni petunjuk, Pak. Jadi kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini semuanya murni petunjuk, ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk di akhirat adalah petunjuk untuk sampai kepada surga yang menjadi tujuan utama semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat petunjuk di dunia, maka jaminannya adalah petunjuk di akhirat. Orang yang tidak dapat petunjuk di dunia, maka tidak dapat petunjuk di akhirat. Orang yang aman di dunia, maka dia aman di akhirat. Orang yang tidak aman di dunia, maka tidak aman di akhirat. Ini sudah jadi kelaziman. Orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Orang nggak bahagia di dunia, yang nggak bahagia di akhirat. Percaya apa ora? Ya harus dipercayai. Soalnya wong nang donya iku bahagia iku ora kena dipamerno, bahagia di sini tempatnya. Selfie mesra dadak sesuk cerai misalnya. Kan ya akeh tunggale seperti itu. Jadi kebahagiaan ini rakyat dipamerno, ya. Kebahagiaan murni ada di sini, dan bagaimana dia terbentuk dari proses tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan di dunia mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Maka ini harus kita cari. Ya, bagaimana cara mencarinya? Kita belajar agama Islam. Nek gak gelem belajar, maka jangan sekali-kali berharap, ya, itu masih jauh, ya. Jauh panggang dari api. Taib. Ini yang pertama. Ya, kemudian dalil yang berikutnya, ya, soalnya nek ngulang ini jamit cowok lagi seayat padahal.
Dalil yang kedua dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, sapa sing nyekseni, ya, namanya nyekseni dengan matanya dia, ya seolah-olah kita sedang melihat, nyekseni langsung. Nyekseni apa? Allah ilaha illallah, sak temene reneng ilah sesembahan sing hak, sing berhak disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Ini takkid, ini penguat ya. Ini penguat, wahdahu, satu-satunya zat, la syarikalah, yang tidak punya syarik, yang enggak punya teman. Ya, jadi Allah tuh enggak punya teman. Kalau kita punya teman. Ya, kita punya teman. Allah itu la syarikalah, gak duwe bolo. Allah itu wahdahu, dewean. Ya, wahdahu bahasa kita itu bahasanya solo istilahnya, dewean. Ya. Jadi Allah itu dewean, gak butuh sama siapapun. Lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Gak butuh qul huwallahu ahad Allahus samad. Gak butuh bantuan sapa-sapa. Allah itu satu-satunya zat ya, yang berkuasa. Sehingga tidak boleh diarahkan bentuk kurbah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lan sak temene ya, kesaksian apa? Syahadat apa yang kedua? Syahadat sak temene Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Lan sak temene Nabi Isa iku hambane Allah. Hamba itu budak ya, budak. Jadi kita ini semuanya Abdullah, kita ini adalah hambane Allah alias budake Gusti Allah. Ya, jenenge budak diperintah pokoke kudu nurut, gak oleh bantah, ya, gak oleh protes. Wa ana Isa Abdullah wa rasul. Lan sak temene Nabi Isa niku hambane Allah lan utusannya. Wa kalimatuhu, lan kalimate Allah. Alqaha, kalimat di sini apa? Kun. Ya, kun kemudian menjadi Nabi Isa. Kun ini kalimat. Ya, kun ini adalah kalimat. Alqaha yang di situ terjemahnya apa? Alqaha. Alqa itu bahasa kita dilemparkan, diuncalno. Ya. Diuncalno ya tujuannya biar sampai. Ya, makanya di situ diterjemahkan apa? Disampaikan. Ya. Ben jenengan ngerti maknanya gitu loh. Alqaha ila Maryam, yang disampaikan ke Maryam, wa ruhun minhu, dan sebagai roh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun, lan sing keempat, kesaksian yang keempat ya. Kesaksian yang keempat, lan surga iku hak. Ya, enek gitu loh, bener. Wal naru haqqun, lan neraka niku juga hak, bener. Adkhalahu Allahul jannah, maka wong sing nglakoni kesaksian papat iki ya, sing nglakoni kesaksian empat ini, adkhalahu Allahul jannah, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai amalane masing-masing. Berarti nek amalane dhuwur surgane no dhuwur, nek amalane ndek berarti surgane no ngisor. Berarti orang itu masuk ke dalam surga sesuai amalan masing-masing. Sesuai amalan masing-masing. Taib. Ya, jadi di sini kita diperintahkan bersyahadat yang empat. Ini faedahnya agak panjang, cuma ana ringkas saja. Ya. Ini saya ringkas saja. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas. Ya, ini sudah kita bahas. Yaitu kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala wahdahu, Allah saja, satu-satunya zat, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Dan syahadat ini punya 7 syarat ya, punya 7 syarat. Syaratnya yang pertama ilmu, yang kedua yakin. Ini syaratnya harus ada semua. Jadi semua orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah wajib
terpenuhi 7 syarat pada dirinya. Kalau tidak, maka tidak bermanfaat syahadat tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul, menerima, yang keempat ikhlas, yang kelima inqiyad itu terikat dengan perintah-perintahnya Allah. Inqiyadun. Yang keenam adalah as-sidqu. Sidqun. Yang ketujuh adalah mahabbah. Jadi 7 syarat ini harus ada pada syahadat la ilaha illallah. Yang pertama ilmu, ngilmoni maknane kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak sekedar diucapkan la ilaha illallah, tapi gak paham maknane. Dan kalau tidak paham maknanya, maka sangat rugi bagi dia. Ya, karena orang-orang Quraisy itu tatkala disebutkan la ilaha illallah, mereka paham maknanya. Karena paham maknanya, sampai mati pun mereka gak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah, soalnya paham maknane. Jadi karena paham maknane, maka mereka paham konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, yaitu gak oleh jaluk maneh kepada sakliyane Gusti Allah. Al yakin, ya, wajib yakin akan kebenaran Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Nek ragu berarti ini kafir. Ragu tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga qabul, wajib nerima. Nerima apa? Nerima apa wae sing diperintahno Gusti Allah. Nerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi awak dhewe nek mengucapkan la ilaha illallah gak oleh bantah. Gusti Allah kok ngene ya, gak oleh seperti itu. Ya, wajib apapun yang diperintahkan Allah wajib diterima. Al-ikhlas, yang keempat ikhlas, yaitu amalan yang dia kerjakan itu kan amalan kebaikan. Nah, amal kebaikan ini ditujukan kepada siapa? Harus ditujukan kepada Allah. Kudu diniatno marang Gusti Allah, gak oleh diniatno kanggo saliyane Gusti Allah. Inqiyad kudu terikat, ya. Gak oleh ucul saking peraturane Gusti Allah. As-sidqu iki membenarkan, jadi tidak mendustakan, ya, ya, ngakoni Gusti Allah tapi dusta Gusti Allah, ya sama saja, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi harus membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mahabbah, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh membenci Allah Subhanahu wa taala. Pas saya kena musibah, uring-uringan protes marang Gusti Allah. Ya Allah, kok sampai aku ngene? Salahku apa? Ya akeh. Ono menungso gak duwe salah. Iki ketok nek ora ngaji seperti itu. Jadi kalau orang itu dapat musibah, ya berarti apa? Pasti ada kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya. Syahadat yang kedua, kesaksian yang kedua bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Lafaz abduhu, hamba Allah, berarti menunjukkan Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Ya, berarti nggak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad melebihi batasannya. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan Nabi Muhammad sampai njaluk marang Nabi Muhammad, njaluk syafaat marang Nabi Muhammad. Ini enggak boleh. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu hamba Allah, manusia biasa. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah hamba Allah, manusia biasa, sama seperti kita. Jadi tidak boleh, ya, diangkat melebihi kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah alias budake Gusti Allah. Karena Nabi Muhammad adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak punya sifat uluhiyah, tidak punya sifat rububiyah, tidak punya sifat yang dihulukan, ya, yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang yang telah menyanjung Nabi Muhammad melebihi kedudukan yang dia miliki. Ya, misalnya kabeh iki diciptakno sarana nur cahayane Nabi Muhammad. Ini berlebihan. Ya, ini berlebihan. Nabi Muhammad iki makhluk Nabi Muhammad iki menungso sing nek masih pandangan matane tembus sampai langit sing nomor 7. Ya, ini kan ada ucapan-ucapan seperti itu. Ini namanya hulu. Ini namanya apa? Ini namanya berlebihan terhadap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan kita tidak boleh berlebihan. Iya, Nabi Muhammad ini adalah manusia yang luar biasa, manusia yang punya kedudukan yang tinggi, tapi tidak punya sifat-sifat seperti itu. Sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ketika perang terluka atau tidak? Terluka, ya, sama seperti kita manusia, ya, terluka. Berarti Nabi Muhammad ini benar-benar manusia biasa, tidak punya sifat-sifat ketuhanan sehingga boleh diminta-mintai ketika sudah mati dan yang lain sebagainya. Wa rasuluh, dan beliau adalah utusan Allah. Namanya utusan, ya. Ini kemarin kita sudah pelajari, ada 4 konsekuensi kita mengakui orang ini sebagai apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dia kabarkan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apapun yang dia perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apapun yang beliau larang, plus apa? Yang dilarang ini juga kita nggak suka, ya, kita nggak suka. Jadi bukan karena sekedar meninggalkan, tapi plus kita nggak suka sama perbuatan ini. Jadi ada orang meninggalkan nggak minum khamr, ya biar sehat. Bukan karena apa? Benci dengan khamr. Ada atau tidak? Ada jawabannya. Jadi kita meninggalkan larangan-larangan tersebut plus apa? Kita nggak suka, benci dengan perkara-perkara yang dilarang tadi. Yang terakhir, wa la yu'badallah illa bima syara'. Gak oleh beribadah marang Gusti Allah kecuali dengan apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Ini konsekuensi kita ngakoni Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi yang pertama apa? Tasdiquhu fima akhbar. Wes pokoke apa wae sing diucapkan Nabi Muhammad iku bener, gak mungkin salah. Gak mungkin salah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Ditaati apa wae sing diperintahno Nabi Muhammad, ya, ditaati apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, ya, menjauhi apapun yang dilarang oleh Nabi, plus ada zajar di situ, nggak suka sama yang dilarang tadi. Ya. Yang terakhir, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ya, tidak boleh beribadah menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, kalau bisa paham seperti ini kan enak hidup orang itu, nggak ribet-ribet gitu, nggak repot. Makanya orang itu kalau tidak punya ilmunya, mesti uripe banyak beban, ya, banyak tanggungan, banyak beban. Ya, apa budal kaji laren walimah, ya, mulai walimah meneh, ya, double bondone. Terus apa lagi contohnya? Ya, ini semuanya bersumber dari kebodohan. Gak gelem mencukupkan diri dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Raya yang perintah maulid gawe maulid, akhirnya apa? Urunan. Ayo tahun ini gawe maulid sing mewah, sing megah, akhirnya urunannya wong sitok 1 juta misalnya. Ya kan malah membebani seperti itu. Ternyata urunannya dikorupsi misalnya. Eneng orang ngono kuwi. Wis soro-soro nyumbang urunan 1 jutaan dikorupsi pisan. Ya, ini penyakit, semuanya penyakit. Makanya orang itu kalau sudah cukup dengan perintahnya Nabi Muhammad, iku enteng, ora abot uripe. Ya, enggak banyak tanggungan. Ya, enggak banyak tanggungannya. Kemudian
kesaksian yang ketiga bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah Nabi Muhammad itu adalah mamluk, ya, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan anaknya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Nasara. Wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah. Ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Isa. Jadi di dalam syahadat ini ada bantahan kepada dua kubu Yahudi, kubu Nasara yang dolal, dan kubu Yahudi yang mereka adalah maghdubun alaihim, orang-orang yang dimurkai. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Ya, karena mereka tahu tapi nggak beramal. Adapun orang-orang Nasara mereka dolal, mereka tersesat, ya, karena mereka semangat beramal tinggi tapi ra duwe ilmune, ya, gak duwe ilmune. Dan ini bisa dikiaskan kepada kelompok manapun. Kelompok manapun semangat beramal tinggi tapi ilmu gak duwe, maka sama seperti siapa? Seperti Nasara. Nah, enek wong pinter tapi ora ngamalno ilmune berarti sama seperti Yahudi. Dan kita orang-orang Islam ini pertengahan, yang berilmu plus beramal. Berarti nek wong Islam goblok berarti apa? Ya iku salah dhewe gitu loh. Jadi wong Islam kudu pinter, ya, karena apa? Orang Islam itu berilmu plus beramal, ngamalno ilmu sing yang didapatkan tadi. Jadi orang Islam sampean gelem dadi wong Islam berarti apa? Gelem sinau, gelem ngaji. Dadi wong Islam angel ngaji, ya ini bermasalah dengan agama yang dipeluknya tadi, ya. Karena Islam itu sifatnya yang berilmu dan beramal. Taib, ini syahadat yang ketiga. Tadi kemudian ada tambahan apa lagi? Syahadat yang ketiga tadi ada tambahan wa kalimatuhu, plus Nabi Isa ini adalah kalimat Allah. Berarti Nabi Isa ini adalah salah satu makhluk Allah, salah satu manusia yang diciptakan tidak seperti manusia biasanya. Karena beliau diciptakan dengan kalimat kun. Adapun yang lain maka dengan proses yang normal. Ada mani, ada dari pihak ibunya kemudian jadi satu, kemudian jadi janin, kemudian jadi apa? Jadi anak. Adapun Nabi Isa ini tidak ada dari pihak laki-lakinya tapi tiba-tiba apa? Jadi anak. Ya, ini salah satu perbedaan Nabi Isa dengan manusia yang lainnya. Jadi Nabi Isa ini kalimatuhu, adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam sebagai pezina, ya, yang menuduh Maryam sebagai pezina. Wa ruhun minhu, ini juga bantahan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi Isa ini adalah roh yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim kepada rahimnya Maryam alaihissalam, kemudian menjadi seorang nabi, Dan ini juga bantahan kepada orang-orang Nasara. Mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Allah dari lafadz roh ini, bahwasanya Nabi Isa adalah roh dari Allah, berarti bagian dari Allah, bagian dari Allah. Ini kita katakan kepada mereka, ya berarti ilmu bahasa Anda lemah gitu loh. Ilmu bahasa Anda lemah. Tidak semua yang digandengkan kepada Allah itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya masjid ini kan Baitullah kan? Rumah Allah. Apakah masjid ini bagian dari zatnya Allah? Enggak kan? Tidak, semuanya sepakat. Tidak, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang disambungkan, digandengkan dengan Allah, ada yang menjadi bagian dari Allah, ada hal-hal yang digandengkan kepada Allah bukan bagian dari Allah, alias terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh ini juga masuk dalam kategori ini, yaitu yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Baitullah, ada sama seperti Abdullah, hamba Allah, ada juga seperti Naqatullah, ontanya Allah. Apakah ontanya
Nabi siapa? Nabi Soleh itu adalah bagian dari Allah, kan enggak. Itu adalah makhluk yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib tahu bahwasanya makhluk itu semuanya ba'in an khalqih. Anil ba'in, bahwasanya semua makhluk itu ba'in an khaliqih. Jadi semua makhluk itu terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membantah akidahnya wahdatul wujud yang mereka meyakini apa? Allah dan makhluk itu menyatu. Ya. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah dan makhluknya tidak menyatu, terpisah. Dan Allah di mana? Di atas arsy. Namanya di atas, ya di atas ya. Bagaimana di atas itu ya kita nggak tahu, wong ora tau rono. Nek wis tau no arsy sampean tak kandhani, Pak. Cuma masalahnya aku orang tahu dolan rono. Mulane sampai nek takok aku piye juga roh. Maka keyakinan kita apa? Allah di atas arsy, ba'in an khalqih, terpisah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya. Jadi Allah itu ada di atas arsy, terpisah dari makhluknya, dan arsy adalah makhluk yang paling besar, yang paling tinggi, paling di atas. Yang paling di atas, dan Allah ada di atas arsy tersebut. Ya, berarti di sana duduk. Soalnya orang itu raja itu kalau ada di atas singgasananya dia apa? Dia duduk ya. Sekali lagi saya jawab saya tidak tahu. Aku orang tahu dolan rono. Ya orang tahu eneng sotingane nok kono. Gitu loh. Dan raja duduk di atas apa? Di atas arsy, di atas singgasananya ya karena kita sudah melihat gitu loh. Sudah melihat. Kita cuma dengar apa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah di atas arsy bersemayam, lah piye juga roh. Ya. Jadi enak akidah kita itu. Ya Allah di atas arsy selesai. Bagaimana ya kita tidak tahu karena tidak ada satupun makhluk yang tidak ada satupun manusia yang pernah ke sana. Dan Nabi Muhammad pun ketika Isra Mi'raj juga tidak melihat ya, hijabuhun nur. Ya, jadi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu terpisah dari makhluknya. Ini bantahan kepada akidah wahdatul wujud yang mereka meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Taib. Wal jannatu haq wal jannata haqqun, lan surga iku hak, bener-bener ada dan pasti ada orang-orang yang memasuki surga tersebut. Pasti ada. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengingkari apa? Mengingkari adanya surga dan neraka. Seperti orang-orang filsafat. Nek surga saiki wis eneng kanggone apa? Nek neraka saiki wis eneng kanggone apa? Ya, mereka mengingkari itu. Jadi sekarang surga dan neraka bagi mereka urung enek. Surga dan neraka bagi mereka belum ada. Bagi mereka, kenapa surga dan neraka tidak ada? Dikarenakan surga itu untuk kenikmatan dan neraka itu untuk apa? Untuk tempat penyiksaan. Lah saiki rene sing disiksa. Terus saiki kanggone apa? Itu akal, itu namanya akal. Ya kita jawab, sampean ki urip mangan wae dikai, ngatur-ngatur Gusti Allah. Sampean nek lara njaluk tulung dokter, kaken setilah ngatur-ngatur Gusti Allah. Apa? Saiki surga rong eneng, saiki neraka rong eneng. Lho kok Gusti Allah sampean atur-atur sampean ku sapa? Gusti Allah ngabarno, uiddat lil muttaqin, nek surga iku saiki wis disiapno kanggo wong sing beriman, dan banyak dalil-dalil yang menyatakan sandali Bilal nggone surga misalnya. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj di sana melihat apa? Orang yang disiksa. Dan Nabi Muhammad melihat penduduk neraka yang paling banyak siapa? Adalah para wanita. Ya. Intinya surga dan neraka sekarang sudah ada. Pengingkaran Anda itu pengingkaran yang tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Karena Anda juga tidak pernah melihatnya, dan Anda cuma menduga-duga saja. Sedangkan kita mengatakan itu dari sumber yang jelas, sumber yang otentik, yang kredibel, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Apa buktinya kalau Al-Quran dan Sunnah itu kredibel? Soalnya semua makhluk yang melihat Nabi Muhammad mengatakan apa? Orang ini jujur. Ada nggak orang yang pernah melihat Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta? Kan semua orang yang di kota Mekah yang pernah melihat Nabi Muhammad mengatakan apa? Orang ini jujur, gak tahu biduk. Berarti semua yang beliau kabarkan semuanya adalah apa? Kebenaran.
Dan Al-Quran kita dapati dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Makanya ketika Nabi Muhammad naik ke bukit Sofa, kemudian mulai memanggil semua butun-butun Quraisy dikumpulkan di sekitar bukit Sofa. Kemudian beliau mengatakan apa? Seandainya aku tak katakan di belakang gunung ini ada pasukan musuh yang hendak menyerang, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Mereka mengatakan apa? Majarab Nabi kakadziba, aku ora tahu roh nek awakmu biduk wahai Muhammad. Berarti semua sepakat apa? Kalau Nabi Muhammad adalah apa? Orang yang jujur, ora tahu biduk. Maka ini bukti kita bahwasanya apa? Nabi Muhammad jujur, dan apa yang semua yang beliau sampaikan isinya kebenaran, kejujuran, tidak ada kedustaan sedikit pun. Adapun Anda, pengingkaran Anda ini enggak dianggap. Karena kejujuran Anda pun masih diragukan gitu loh. Bisa jadi Anda utang rambayar. Loh kok wani ngomong masalah seperti ini? Siapa Anda gitu loh. Jadi intinya kita lebih percaya kepada orang jujur daripada orang yang tidak jelas asal usulnya. Baik. Jadi surga dan neraka itu adalah hak, semuanya benar. Dan orang kalau tidak percaya sekarang nanti akan melihatnya. Entah dia melihat surga atau melihat neraka, pasti akan melihat salah satunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Adkhalahullahu jannata ala ma kana min al-amal. Maka orang-orang yang seperti ini maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga sesuai dengan amalan masing-masing. Jadi di sini di hadis ini ada jaminan bahwasanya orang yang bertauhid itu pasti masuk ke dalam surga. Dan di dalam hadis ini juga ada ketetapan sing penting ngelakoni tauhid, berarti apa? Dia dijamin masuk surga walaupun dia punya dosa, asal dia menjadi seorang muwahhid sing ora mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, yang tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya nanti akan ada hari kebangkitan, hari kebangkitan. Kemudian hadis yang berikutnya, masih ada waktu 1/4 jam. Hadis yang berikutnya, walahuma fi hadits Itban, dan lahuma maksudnya dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim maksudnya. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim fi hadits Itban, dari hadis Itban, fa innallaha harrama, maka saat temani Allah Subhanahu wa taala harrama, mengharamkan alan nar, atas neraka. Siapa? Ya, man qala la ilaha illallah, sapa wae sing ngucapno la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, karena menginginkan wajah Allah, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini jelas sapa wae sing ngucapno la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka dia haram kekal abadi di dalam neraka. Ya, di dalam neraka. Jadi intinya syahadat itu kapan dikatakan sah? Jika diiringi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ucapan dan perbuatan itu dikatakan sah jika diiringi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis ini man qala, sapa wae sing ngucapno apa? Ngucapno la ilaha illallah, syaratnya apa? Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Mengucapkan kalimat tadi soalnya golek ridhone Gusti Allah. Berarti orang mengucapkan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan amal kebajikan, tapi dia mencari wajah selain Allah, berarti apa? Ini tidak sah. Berarti ngewangi wong, nulung wong, tapi ora karena golek wajah Gusti Allah, sah atau tidak? Ya tidak sah. Dia hanya kebaikan tapi tidak berpahala. Ya, kebaikan tapi tidak
tidak berpahala. Misalnya nulungi wong mergo pengen dagangannya laris misalnya. Kan ada kasus-kasus seperti itu. Jadi memang tujuan utamanya untuk perkara duniawi, dan kita mengerjakan kebaikan itu tujuan utamanya adalah perkara ukhrawi, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal tadi ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk perkara-perkara yang lainnya. Baik, sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan dalil-dalil yang berikutnya tentang fadilah keutamaan tauhid itu sendiri. Baik, ada pertanyaan? Ya, monggo. Kaitannya dengan syirik kecil. Ya. Syirik kan gimana caranya? Gimana? Syirik yang percaya diampuni. Bagaimana kalau perbuatan kita melakukan perbuatan syirik kecil? Perbuatan syirik kecil apakah dia diampuni atau tidak? Kalau lihat dari zahirnya ayat tadi, innallah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sak temene Gusti Allah orang ngampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa di bawah syirik. Berarti syirik tadi mau besar mau kecil maka dia tidak diampuni. Tapi dosa-dosa di bawah kesyirikan sebesar apapun, sebanyak apapun, maka dia ada potensi diampuni. Berarti dari ayat ini syirik kecil, riya, sum'ah, ujub itu bangga pada dirinya sendiri. Sum'ah itu nek nglakoni amalan pengen dirungokno wong akeh, nek wong ki bareng nglakoni apik. Nah, maka perbuatan-perbuatan seperti ini dosa besar dan dia adalah syirik kecil yang tidak diampuni kalau dia tidak bertaubat. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah orang yang berbuat syirik kecil itu masuk surga atau tidak? Ya, dia masuk surga atau tidak? Untuk perbuatan syirik kecil ini, maka nanti akan dilakukan penimbangan. Ketika ditimbang, maka berat mana? Kebajikannya atau keburukannya? Jika berat keburukannya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, ya, diumbah dhisik sampai resik, baru nanti diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang berbuat syirik kecil itu nanti masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga. Cuma yang jadi masalah apa? Dilebokno neraka dhisik. Itu yang jadi masalah. Kalau apa? Kalau timbangan amalnya tadi berat keburukan daripada kebaikannya. Tapi orang-orang yang tidak berbuat syirik, walaupun syirik kecil dan dia punya dosa besar misalnya, ada potensi dia diampuni atau tidak? Ada. Jadi dia punya potensi besar diampuni dan tidak mencicipi neraka. Adapun orang yang berbuat syirik kecil, ini potensi mencicipi neraka sangat besar sekali. Ini yang jadi bahaya. Makanya di dalam kitab ini juga disebutkan jenis-jenis syirik kecil yang wajib menjadi perhatian khusus bagi kaum muslimin. Karena apa? Syirik kecil ini sangat-sangat rawan dan orang tidak terasa kalau dia jatuh pada dosa tersebut, dan itu menjadi realita kita. Hampir semua kita merasakan perkara tersebut, ya, mau kita akui atau tidak, semua kita hampir rata merasakan perkara syirik kecil ini dilakoni gak kroso, ya, gak rumangsa blas. Makanya di sini kita pentingnya belajar tauhid dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala saking bahayanya dosa ini, ya. Saking bahayanya dosa syirik kecil. Nah, ada pertanyaan yang lain? Nah. Nggih, monggo. Itu tadi kok sebenarnya adalah syahadat artinya itu ada empat macam. Artinya syahadat kan dua kalimat. Tadi kok syahadatnya ada 4, padahal syahadat kan ada 2. Syahadat untuk masuk Islam itu 2, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga dan keempat ini pun kalau nggak diakui, ya yang kedua, yang 2 tadi nggak bermanfaat. Karena tatkala kita bersyahadat, kita wajib punya kewajiban mengakui rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi semuanya nggak boleh diingkari satupun. Dan tadi yang terakhir, surga dan neraka, apakah kita beriman kepada surga dan neraka? Kan beriman. Kalau kita tidak beriman sama surga dan neraka, apakah iman kita sah? Kan tidak sah. Ya, jadi tetap intinya ini semuanya wajib diimani.
mau syahadat itu 2, mau dia 4, tentunya semua hal-hal terkait rukun iman itu wajib kita imani. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Semuanya wajib kita imani. Enggak boleh salah satunya kita tinggalkan. Makanya ini masuk 4. Ini bantahan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani pada secara lebih khusus. Adapun orang-orang musyrikin, mereka tidak mengenal Nabi Isa, tidak mengenal perkara-perkara tersebut, maka mereka syahadatnya 2, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan lain lagi? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.